Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya War Muhammad Haikal Algifari dengan NIM 519 1611127 dan Sipanur Apipah dengan NIM 519 1611026 akan mempresentasikan tentang ASEAN Way. Untuk pertanyaan pertama, saya ingin bertanya, tolong dijelaskan apa itu ASEAN Way. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Mas Haikal. Jadi saya di sini akan menjelaskan terkait dengan apa itu ASEAN Way. Jadi ASEAN Way itu adalah sebuah pendekatan ini berlaku di negara-negara ASEAN atau Asia Tenggara, kawasan regional Asia Tenggara khususnya. Jadi pendekatan untuk menyelesaikan masalah, di mana ini menekankan pada konsultasi dalam proses pembuatan kebijakan, menekankan pada negosiasi, menekankan pada mediasi seperti itu. Jadi tidak kemudian menggunakan cara-cara kekerasan seperti misal dalam menggunakan kekerasan kebijakan militer kayak gitu. Jadi lebih kepada pendekatan yang damai gitu. Itu yang kemudian menjadi ciri khas dari ASEAN Way. Seperti itu. Dan ASEAN Way ini mempunyai prinsip non-intervensi. Jadi prinsip ini adalah di mana negara-negara itu tidak boleh mencampuri urusan domestik negara lainnya gitu. Ini yang kemudian menjadi prinsip non-intervensi gitu. Kemudian penekanan dengan cara damai, konsultasi, negosiasi. Semisal negosiasi itu tidak mencapai kesepakatan, maka cara yang terakhir adalah menggunakan mediasi gitu, di mana ini menggunakan pada win-win solution, artinya antara kedua pihak tersebut itu diusahakan untuk mendapatkan keputusan yang sama-sama tidak merugikan, jadi sama-sama menguntungkan, atau yang kita sebut dalam istilah negosiasi itu adalah win-win solution gitu. Seperti itu, Mas Haikal. Bagaimana? Apa ada pertanyaan lain atau gimana? Tidak ada. Baik, Mbak Syifa, terima kasih atas penjelasannya. Mungkin saya akan lanjut ke pertanyaan yang kedua, yaitu apa kelebihan dan kekurangan dari ASEAN Way itu sendiri? Tolong dijelaskan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Mengenai apa kelebihan dan kekurangan ASEAN Way gitu. Untuk kelebihannya, tadi sudah saya disebutkan di awal, jadi ASEAN Way itu terkenal dengan cara-cara yang aman, terkenal dengan cara-cara yang damai, tidak kemudian menggunakan cara-cara kekerasan seperti itu. Itu menjadi kelebihan dan menjadi ciri khas dari ASEAN Way kayak gitu. Adapun kekurangannya, yang pertama yang tampil di slide adalah hanya mempromosikan isu HAM. Jadi ASEAN Way memang aktif dalam kemudian mempromosikan isu hak asasi manusia gitu, aktif. Tetapi kemudian untuk untuk terjun langsung atau untuk mengintervensi langsung itu tidak bisa, karena tadi itu kembali pada prinsip non-intervensi tadi. Itu yang menjadi kekurangan. Yang kemudian ini juga menjadi kritikan dari berbagai pihak gitu. Banyak yang mengkritik bahwa kalau kita dibandingkan dengan Uni Eropa itu sudah beda gitu ya. Kalau Uni Eropa mungkin dia kebijakannya bisa mengintervensi langsung negara-negara anggota Uni Eropa, tapi kalau di ASEAN ini tidak bisa gitu. Jadi makanya menjadi alasan mengapa masalah-masalah di ASEAN itu tidak terselesaikan. Nah, salah satunya adalah tadi ada prinsip non-intervensi tadi seperti itu. Belum terdapat integrasi yang kuat. Jadi mungkin kalau kita nih langsung, misalkan kita bertanya nih kepada masyarakat di Uni Eropa, apakah Anda termasuk masyarakat Uni Eropa? Nah, mungkin salah satu masyarakat itu pasti akan mengiyakan gitu. Maksudnya apa? Jadi belum adanya integrasi yang kuat ini, istilah masyarakat Asia ini belum umum, belum belum terlalu terkenal di masyarakat negara anggota ASEAN gitu. Jadi belum adanya integrasi yang kuat. Masih itu ASEAN tuh masih orang belum terlalu
paham lah apa itu ASEAN. Maksudnya belum belum integrasinya sekuat negara-negara Uni Eropa gitu. Lalu tadi mengutamakan kedamaian sudah kita singgung tadi di awal. Untuk membuktikan secara detailnya itu kasus Laut Cina Selatan. Jadi di ASEAN itu ada yang namanya ASEAN Regional Forum gitu. Di sana itu terdapat Uni Eropa juga gitu. Jadi ini di ASEAN Regional Forum ini juga membahas salah satunya kasus Laut Cina Selatan, di mana ASEAN ini juga berperan aktif gitu ya, meskipun mungkin keputusannya tidak secara langsung, secara drastis bisa menyelesaikan, tetapi secara ininya ASEAN bisa kemudian terlibat aktif, terlibat kemudian bisa merespon isu-isu internasional yang ada gitu, termasuk Laut Cina Selatan ini. Karena kita ketahui bersama bahwa isu ini itu kan memang memang ada peran-peran dari negara Amerika Serikat, ada peran-peran dari Uni Eropa, ada peran-peran dari tentunya Tiongkok itu sendiri, bahkan Indonesia gitu ya. Banyak yang mengklaim gitu. Kita tahu bahwa isu ini memang belum terselesaikan, tapi setidaknya ASEAN Way bisa kemudian bergabung, bisa merespon seperti itu, bisa berperan aktif dalam kasus Laut Cina Selatan ini. Itu bukti salah satu kasus yang pernah ASEAN Way tangani. Seperti itu. Bagaimana Mas Haikal? Apakah ada yang kurang? Sudah cukup, Mbak. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga ya, Mbak. Boleh. Jadi untuk pertanyaan ketiga, mengapa ASEAN Way tetap dipertahankan? Tolong berikan alasannya. Baik. Sebenarnya ini menjadi pertanyaan juga sih, menjadi PR bagi ASEAN itu sendiri gitu. ASEAN Way ini kan adalah salah satu pendekatan yang digunakan gitu ya. Meskipun ini mendapat banyak kritikan, utamanya terkait dengan prinsip non-intervensi tadi gitu. Karena dengan adanya prinsip non-intervensi ini, negara kemudian tidak bisa, tidak bisa melihat secara langsung, tidak bisa terjun langsung. Ini yang menjadi kelemahan gitu, yang tadi sudah saya singgung sebelumnya. Tapi adanya diplomasi diam gitu. Apa itu diplomasi diam? Diplomasi diam itu adalah di mana negara-negara yang berkonflik ini tidak kemudian mempublikasikan konfliknya itu ke media gitu, ke masyarakat umum, tetapi hanya dikonsultasikan kepada negara-negara yang berpihak yang terkait saja, yang bersangkutan saja. Apa tujuannya? Ya karena memang ditakutkan jika ini menyebar luas isunya, ini bukan malah menyelesaikan, tetapi malah memperumit konflik seperti itu. Ini diplomasi diam ini terbukti efektif gitu ya. Jadi ada beberapa kebijakan yang terbukti efektif di ASEAN Way, tapi yang prinsip non-intervensi ini juga menjadi PR besar bagi ASEAN Way, meskipun ini juga sudah banyak kritikan ya, sudah banyak kritikan dari para ahli, dari berbagai negara dan lainnya mengkritik bahwa ini menjadi tanda tanya besar, apakah prinsip non-intervensi ini akan tetap ada, karena kalau akan tetap ada, apakah kemudian ini bisa menyelesaikan masalah yang ada di kawasan Asia Tenggara gitu. Adapun kita kembali pada pertanyaan, apakah masih bisa dipertahankan? Sebenarnya bisa. Dan karena memang terbukti efektif, ya kenapa tidak dipertahankan gitu. Yang perlu dibetulkan adalah prinsip-prinsip tadi yang non-intervensi tadi yang kemudian harus kira-kira cara apa nih yang kemudian bisa membuat ASEAN ini tetap bertahan gitu, khususnya di kawasan Asia Tenggara dan lebih bagusnya di kawasan internasional dalam merespon, dalam berperan aktif dalam konflik atau isu-isu global yang ada. Jadi harapannya kekurangan-kekurangan ASEAN tadi bisa diperbaiki, kelebihan-kelebihan atau cara-cara yang efektif dalam ASEAN itu bisa tetap dipertahankan lebih bagus gitu. Yang kemudian ini bukan hanya tugas dari beberapa negara saja ya, tetapi ini semua negara anggota ASEAN harus terlibat aktif gitu agar ASEAN ini khususnya ASEAN Way ini bisa bisa sesuai berjalan dengan visi dan misi ASEAN Way itu sendiri. Seperti itu Mas Haikal. Baik, Mbak. Terima kasih atas jawaban-jawabannya.
Mungkin cukup sampai di situ saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Oke, baik. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Haikal. Ya,